Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah doa yang artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Maka sering-seringlah mengucapkan salam. Ha 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 ha. Kadang aku berharap punya sayap untuk dicap baik. Kadang aku berharap punya tanduk untuk dimaklumi ketika berbuat jahat. Aku berharap mengerti diri sendiri untuk mengerti kamu. Dan aku berharap hidup baik-baik saja meski takdir tak begitu. Meski aku tak peduli, masih ada hal yang tak bisa tak kupeduli. Pikiranmu itu hakmu, perkataanmu itu terserah kamu. Dan sering aku berharap tak ambil pusing tentang itu. Nyatanya aku memikirkan, nyatanya aku kelabakan kadang. Masih berharap seperti anak kecil, tak usah berpikir akan takdir, hanya jalani sampai akhir. Menangis tertawa tak perlu mungkir. Sip, andai hidup semudah itu, andai hidup tak harus tentang orang lain. Tapi nyatanya tidak. Dan kini kata andai masih terhapus, kuganti dengan kata harap penuh fokus. Cerita di balik puisi yang berjudul Nyatanya. Jadi, puisi yang berjudul Nyatanya ini menceritakan tentang seseorang yang merasa dirinya hanya manusia biasa, dan kemudian terkadang dia memiliki perasaan kayak istilahnya kalau dia berbuat baik orang bakal mengakui, kalau dia hilaf gitu, berbuat salah, dia ingin sekali orang lain memaklumi, mau memaafkan dia. Jadi dia menggambarkan kalau dicap baik dia berharap punya sayap gitu kayak malaikat tuh, dan kalau yang dia berharap dimaklumi saat dia berbuat hilaf itu dia seolah-olah kayak kalau yang identik dengan tanduk kayak setan gitu ya, bukan hewan ya tapi setan. Kan kita taunya setan itu ya memang kerjaannya dia jelek gitu ya udah. Jadi dia kadang berharap dimaklumi ketika dia hilaf atau berbuat salah, dan dia ini adalah orang yang berusaha untuk bisa mengerti orang lain dengan semampu yang ia bisa. Tapi ya kadang-kadang namanya juga manusia ya kan, kita nggak bisa mengerti semua orang, kita nggak bisa baik untuk semua orang. Pasti ada aja orang-orang yang mau kita baik, dia bakal tetap nggak suka sama kita, atau kalaupun kita nggak baik, dia malah tambah nggak suka sama kita gitu kan. Ada juga orang yang kayak gitu. Jadi dia nyeritain itu karena dia sering memikirkan pendapat orang lain tentang dia, maka dia mencoba untuk sebisa mungkin nggak memikirkannya lagi gitu, karena itu hanya akan menambah pikiran dia, menambah berat pikiran dia, menambah masalah dia jadi lebih berat. Jadi dia berusaha untuk tidak memperdulikan apa kata orang lain. Tapi nyatanya seenggak-enggak pedulinya dia, tetap ada aja beberapa hal yang dia nggak dia peduli. Dia sudah berusaha nggak mau dengerin kata orang lain, tapi tetap aja dalam dirinya ada kayak rasa cemas atau khawatir gitu. Sedangkan manusia yang hidup dalam bermasyarakat gitu, jadi kan dia nggak mungkin bisa melepas semua pandangan orang tentang dia. Makanya dia berharap dia bisa jadi kayak anak kecil. Kalau anak kecil kan kalau ya mau nangis nangis aja, kalau mau ketawa ya ketawa, kalau mau ngapain juga ya orang maklum gitu. Kalau dia misalnya berbuat salah, oh dia kan masih kecil, anak kecil emang belum setingkat orang dewasa lah gitu pengajarannya, mereka belum ngerti segala macam gitu, karena dia berharap bisa kayak gitu. Tapi kan itu kayak mustahil gitu loh. Dia hanya berandai-andai, hidupnya dia itu semudah itu gitu. Andai hidupnya itu nggak harus tentang mikirin pendapat orang lain gitu. Dia berharap banget bisa kayak gitu. Cuman akhirnya dia berkesimpulan bahwa baik pun dia bakal tetap ada orang-orang yang nggak suka sama dia, dan kalaupun dia jadi jahat akan tetap ada orang-orang yang ngomongin dia gitu. Orang akan selalu berasumsi tentang dia, dan yang nggak bisa dipungkiri gitu, karena kita namanya juga manusia ya kan, nggak ada yang lepas dari omongan orang lain. Nah itu kayak udah kodratnya. Akhirnya dia memutuskan bahwa dia akan berusaha untuk mengubah kata andainya dia tadi itu dengan kata fokus pada perbaikan diri. Dia ingin memperbaiki diri, walaupun nggak semua pendapat orang bakal baik tentang dia, tapi dia tetap akan berusaha untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah nonton video puisi dari aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya teman-teman boleh juga di share. Nah, kalau misalnya teman-teman punya puisi yang
bisa di-share di sini juga boleh. Teman-teman bisa kirimkan puisinya lewat email yespitaasmar@gmail.com, dan juga nanti boleh pakai latar belakang puisi ceritanya kayak gimana boleh. Kalau misalnya nggak mau nyeritain juga nggak apa-apa. Nanti puisi teman-teman bakal aku bacain satu persatu jadi sebuah video. Oke? Makasih banyak sebelumnya. Doa-doanya buat video yang tadi, semoga orang-orang yang merasakan hal yang sama kayak isi puisi tadi, semoga diberikan konsistensi supaya bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa kayak gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang berpikiran terbuka, dan jika itu adalah pendapat atau masukannya baik, ya kita jadikan itu sarana untuk membangun diri, introspeksi diri. Tapi kalau misalnya argumen orang lain itu nggak baik, mudah-mudahan kita bisa menghalaunya jauh-jauh. Jadi kita bisa mempunyai rasa tidak peduli akan satu hal yang tidak membangun diri kita. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.